Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau menjelasin tentang prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Prokrastinasi memiliki arti dalam bahasa Latin kata pro dan crastinus. Pro yang berarti gerakan ke depan dan crastinus berarti menjadi milik esok hari. Ada yang beranggapan dengan menunda pekerjaan rumah, menunda makan, menunda minum, menunda mengerjakan PR, dan menunda lainnya. Oke, masih dengan prokrastinasi. Prokrastinasi adalah menghindari aktivitas tanpa alasan. Prokrastinasi juga adalah tindakan secara sukarela terhadap kegiatan yang seharusnya dikerjakan tanpa memikirkan konsekuensi yang lebih buruk ketika melakukan penundaan tersebut. Bisa lebih jelasnya lagi bahwa prokrastinasi adalah kegiatan menunda pekerjaan tanpa alasan tertentu. Kegiatan yang seharusnya dikerjakan tanpa memikirkan konsekuensi yang lebih buruk ketika melakukan penundaan tersebut. Nah, untuk teman-teman sendiri, pekerjaan apa saja nih yang pernah kalian tunda? Hayo, harus jujur ya. Oke, di sini ada 4 ciri-ciri prokrastinasi. Dari 4 ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang prokrastinator dia sengaja menunda-nunda pekerjaannya. Lalu ia butuh waktu yang lama dan waktu yang tersisa yang tersebut hanya dia lakukan untuk melakukan kegiatan yang tidak berfaedah. Namun juga terkadang dia merasa kesulitan dengan tugas yang dia miliki. Namun terkadang dia juga lebih memilih kegiatan lain yang lebih menyenangkan dibanding mengerjakan tugasnya. Oke, di sini ada 2 bentuk prokrastinasi. Yang pertama ada penundaan mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga akurat. Dan yang kedua itu yang berakibat jelek dan menimbulkan masalah. Pada dysfunctional procrastination dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada decisional procrastination, yaitu suatu penundaan dalam mengambil keputusan yang disebabkan karena ia beranggapan bahwa tugas itu rumit dan sangat sulit sehingga ia menundanya. Dan yang kedua ada avoidance procrastination, yaitu suatu penundaan dalam perilaku yang tampak, yaitu suatu penundaan yang dilakukan sebagai suatu cara untuk menghindari tugas yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit untuk dilakukan. Lalu ada faktor penyebab prokrastinasi, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internal dibagi lagi menjadi 2, ada kondisi fisik individu dan kondisi psikologis individu, yang dimana pada kondisi fisik individu muncul prokrastinasi akademik karena keadaan fisik dan kondisi kesehatan individu. Namun pada kondisi psikologis individu, trait kepribadian individu yang turut mempengaruhi munculnya perilaku penundaan, misalnya trait kemampuan sosial yang tercermin dalam self-regulation dan tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial. Lalu pada faktor eksternal ada dalam gaya pengasuhan orang tua, dan yang kedua itu ada kondisi lingkungan. Oke, lalu ada faktor penyebab prokrastinasi. Itu ada kecemasan, pencelaan diri sendiri, rendahnya toleransi terhadap ketidaknyamanan, mencari kesenangan, tidak teraturnya waktu, tidak teraturnya lingkungan, kurangnya memberikan pernyataan yang tegas, kurangnya pernyataan, permusuhan terhadap orang lain, dan tertekan dan kelelahan. Dan yang terakhir ada dampak melakukan prokrastinasi. Pasti akan ada dampaknya ya. Pertama, banyaknya waktu yang terbuang tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna dan menyebabkan stres dan memberikan pengaruh pada disfungsi psikologis individu dan menurunnya motivasi siswa dalam belajar yang mempengaruhi hasil belajar siswa nantinya. Dan pastinya banyak lagi dampak-dampak yang lebih banyaknya lagi, terutama pada prestasi akademik siswa di sekolah. Jadi, apakah teman-teman ingin menunda pekerjaan lagi atau menunda PR? So pasti tidak ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.